perkembangan penyidikan tindak pidana korupsi dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi. Jakarta, Amateur News. Gema keadilan kembali bergema dari jantung ibu kota. Awan hitam yang selama ini menyelimuti pemberantasan korupsi mulai tersibak dengan ditangkapnya aktor intelektual di balik serangan informasi busuk yang coba membungkam suara hukum. Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui tangan dingin penyidik Jampitsus akhirnya menjerat M. Adhia Muzaki alias MM, sang bos buzzer yang selama ini diduga menjadi komandan pasukan siber bayaran untuk merintangi pengungkapan mega skandal korupsi di tanah air. Siapa sebenarnya MM? M. Adhia Muzaki, pria yang kini mendekam di balik jeruji besi rumah tahanan Salemba cabang Kejaksaan Agung, tidak hanya sekadar pegiat media sosial. Ia adalah arsitek utama Cyber Army, tentara siber yang berjumlah 150 buzzer dan tersebar dalam 5 tim yang dinamai Mustafa 1 hingga Mustafa 5. Ia bukan buzzer biasa. Ia dirancang, digerakkan, dan digaji untuk satu tujuan: membungkam kebenaran dan mengacaukan proses hukum dalam kasus-kasus kakap yang menyangkut hajat besar rakyat Indonesia. 3 kasus besar yang dirusak. Sasaran utama gerilya sibernya bukan main-main. Pertama, perkara dugaan korupsi raksasa di PT Timah yang selama ini meresahkan masyarakat. Kedua, dugaan korupsi impor gula, komoditas strategis yang menyentuh dapur rakyat banyak. Ketiga, kasus dugaan suap penanganan perkara ekspor root palm OPO yang melibatkan raksasa-raksasa korporasi seperti PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group. Dalam manuver jahat ini, Maem tidak sendirian. Ia bersekongkol dengan advokat Marcella Santoso MST dan Tian Bahtiar, Direktur Pemberitaan Nonaktif JAK TV. Bersama-sama, mereka membangun narasi hitam untuk merusak citra Kejaksaan Agung serta menjegal jalannya proses penyidikan. Tian Bahtiar bertugas meracik konten negatif, Mam mengerahkan buzzer-buzzer binaannya untuk menyebarkannya secara masif dan sistematis di ranah media sosial dan media daring. Berapa bayaran pasukan siber ini? Jangan kira mereka bergerak karena idealisme atau sukarela. Mam menerima dana fantastis sejumlah 864,5 juta rupiah yang kemudian dialirkan kepada buzzer-buzzernya. Masing-masing anggota Cyber Army menerima 1,5 juta rupiah per orang, semata-mata untuk membanjiri kolom komentar, menyebarkan konten hoax, dan memperkeruh narasi yang melemahkan Kejaksaan Agung, serta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Upaya kotor ini jelas dirancang untuk menghalangi penegakan hukum yang tengah membongkar gurita korupsi di negeri ini. Jerat hukum menanti sang bos. Atas perbuatannya, MM dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH. Kejaksaan Agung menegaskan bahwa penahanan terhadap Mam untuk masa 20 hari ke depan sangat diperlukan demi kelancaran penyidikan dan pengungkapan aktor-aktor lain yang diduga turut terlibat. Lingkaran stan korupsi terungkap lebih luas. Penangkapan Mam sejatinya merupakan pintu masuk dari pengembangan perkara yang sudah menjerat tokoh-tokoh papan atas sebelumnya. Dalam kasus suap ekspor CPO, tercatat 8 tersangka, termasuk Ketua Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nurianta, Panitera Muda Perdata Jakarta Utara Wahyu Gunawan, serta 3 hakim yang memeriksa perkara CEO Jamto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom. Mereka diduga kuat menerima aliran suap total 60 miliar rupiah, dengan rincian 60 miliar rupiah untuk pejabat pengadilan dan 22,5 miliar rupiah untuk majelis hakim demi memuluskan vonis lepas of an alle rechtvervolging bagi 3 perusahaan raksasa sawit. Tak ketinggalan, Social Security Legal Wilmar Group Muhammad Syafei juga diseret dalam pusaran kasus ini karena diduga menjadi pihak yang menyiapkan dana suap tersebut. Aroma busuk konspirasi elit bisnis dan penegak hukum ini semakin tercium kuat, membuka mata publik bahwa praktik kotor demi keuntungan segelintir pihak masih subur di negeri ini. Kesimpulan, kasus penangkapan M. Adhia Muzaki alias MM membuka tabir gelap kolaborasi buzzer bayaran,
oknum advokat, jurnalis, hingga pejabat pengadilan dalam merusak upaya pemberantasan korupsi yang tengah digalakkan Kejaksaan Agung. Dengan merekrut 150 buzzer dalam 5 tim, MAM menjalankan operasi informasi gelap yang bukan hanya merusak citra lembaga penegak hukum, tetapi juga membahayakan masa depan hukum yang berkeadilan. Saran, masyarakat harus semakin cerdas dan kritis dalam menghadapi banjir informasi di media sosial. Jangan mudah terpancing narasi yang tak berdasar. Penegak hukum perlu memperluas penyidikan untuk membongkar aktor-aktor lain yang mungkin masih bersembunyi. Regulasi pengawasan digital harus diperketat agar pasukan siber bayaran tak lagi menjadi alat oligarki merusak hukum. Dan yang terpenting, kita semua wajib mengawal proses hukum ini sampai tuntas, agar keadilan tidak lagi dijual dengan harga konten. Merekrut, menggerakkan, dan membayar buzzer-buzzer tersebut dengan bayaran sekitar Rp1,5 juta per buzzer untuk merespon dan memberikan komentar negatif, sehingga jumlah total uang yang diterima oleh MAM dari MS sebanyak 864 juta